Sebelum saya berbicara 6 alasan kenapa Tuhan masih mau tegur ketong atau hajar ketong, saya mau buka ketong punya pemikiran dulu bagaimana cara Tuhan menegur ketong, ya, supaya ketong tahu kenapa Tuhan mau tegur. Nah, cara Tuhan menegur ketong itu banyak cara. Yang pertama, Tuhan bisa tegur ketong dengan firman Tuhan. Ya, dengan firman Tuhan. Jadi Tuhan pakai orang-orang untuk menyampaikan firman Tuhan kepada ketong. Kalau ketong baca dalam Alkitab itu Tuhan pakai para nabi untuk menegur raja-raja Israel. Tuhan pakai para nabi untuk menegur bangsa Israel. Ada kalanya teguran itu mereka terima, tapi ada kalanya teguran itu mereka tidak terima. Sehingga jangan heran banyak nabi juga dibunuh oleh karena menyampaikan firman Tuhan. Kalau contoh di dalam Alkitab, batong lihat Daud ketika dia salah, dia bersinah dengan istri orang, lalu Tuhan pakai Nabi Nathan datang tegur dia, dia terima itu teguran. Dia bilang saya sudah berdosa. Dan akhirnya Tuhan ampuni dia dan dia menjadi orang kesayangan Tuhan. Tetapi juga ketong pernah baca dalam Alkitab Tuhan pernah pakai Nabi Elia tegur Raja Ahab. Tapi Ahab tidak mau berubah. Atau Tuhan pernah pakai Nabi Mika tegur Ahab, tapi Ahab juga tidak mau berubah. Lalu akhirnya Ahab mati dalam dosa karena tidak mau terima teguran Tuhan. Ini contoh-contoh bahwa Tuhan bisa pakai firman Tuhan melalui orang-orang yang dia utus untuk tegur ketong. Misalnya melalui pendeta dari semimbar, melalui penatua, diaken dari imam dari ibadat rumah tangga, atau melalui hamba-hamba Tuhan dalam ibadat seperti ini. Melalui firman Tuhan yang ketong dengar, ketong baca, Tuhan bisa pakai untuk tegur ketong. Sekarang kembali pada ketong, mau terima atau tolak. Terima berbahagia, tolak ya jangan kesalah Tuhan. Yang kedua, Tuhan bisa pakai mimpi untuk tegur ketong. Contoh dalam Alkitab, saya bicara tidak akan pernah keluar dalam Alkitab. Contoh dalam Alkitab ketika Raja Abimelek ambil Sarah menjadi istri. Karena memang Abraham dan Sarah juga salah. Dan dua sepakat mengaku kakak adiknya. Akhirnya Abimelek ambil Sarah ke istananya menjadi istri, tapi pada waktu malam Tuhan datang dalam mimpi. Tuhan bilang di Abimelek, kasih kembali orang tua istri. Dia nabi. Kasih umat. Lu udah lupa istana, semua mati. Abimelek bilang, Tuhan saya melakukannya dalam ketulusan. Karena dia mengaku bilang dia punya saudara. Iya, saya tahu itu Tuhan bilang. Saya tahu, kau tidak tahu. Kau lakukan dalam ketulusan, makanya saya tegur kau supaya jangan kau bikin dosa. Besok paginya Abimelek bangun, lalu kasih kembali Sarah kepada Abraham. Ya, itu salah satu Tuhan pakai cara mimpi. Banyak kali ketika Tuhan lihat bahwa sudah salah, Tuhan pakai mimpi. Tapi beda Abimelek. Abimelek bangun tidur langsung kasih kembali orang tua istri. Ya, ketong beda. Banyak kali Tuhan setogor lihat mimpi banyak-banyak juga bangun pagi sampai kasih kembali orang tua istri. Ya, peluk terus orang tua suami, peluk terus. Abimelek tidak. Abimelek satu kali Tuhan tegur lihat mimpi saja. Ya. Ini kau mimpi ulang-ulang juga tetap batasan berubah-ubah. Yang kedua, Tuhan bisa pakai sakit. Tapi harus ingat bahwa sakit itu tidak datang dari Tuhan. Firman Tuhan bilang kalau kamu dicobai jangan katakan pencobaan datang dari Tuhan. Karena Tuhan tidak mencobai siapapun juga dan Tuhan tidak bisa dicobai oleh apapun. Setiap pencobaan itu karena keinginan. Jadi Tuhan bisa pakai sakit untuk tegur ketong. Artinya bahwa ketika ketong sakit, Tuhan tidak halangi itu sakit. Karena Tuhan punya rencana dalam itu sakit. Tuhan berharap supaya melalui sakit itu ketong sadar, ketong bertobat, ketong berubah. Contoh yang paling bagus itu, saudara nanti kalau bulan baru baca di dalam 2 Tawarik 16, 18. Itu Raja Asa itu dulu diandalkan Tuhan. Tapi akhirnya dia tidak lagi andalkan Tuhan. Tuhan pakai Nabi Hanani tegur dia sudah terima itu teguran Tuhan melalui firman Tuhan. Dia kasih masuk Nabi Hanani penjara. Akhirnya Tuhan izinkan dia sakit. Tuhan berharap ada satu ayat di situ. Ya, dalam sakit itu dia cari Tuhan. Ternyata dia tidak cari Tuhan. Dia cari tabib.
dan akhirnya dia mati. Ini tidak berarti bahwa sakit jangan cari dokter, bukan. Kalau sakit karena kuman silakan cari dokter, tapi sakit karena dosa itu mau cari dokter sampai di Amerika juga tetap tidak sembuh. Mau minum obat ya harga juta-juta tidak sembuh karena masalahnya dosa. Itu perlu diselesaikan yang pertobatan dan pengampunan. Ya, jadi Tuhan bisa pakai sakit, tapi tidak semua sakit itu teguran Tuhan. Ya. Yang berikut bahwa Tuhan juga bisa pakai kehilangan. Ya, Tuhan bisa pakai kehilangan untuk menegur ketong. Walaupun tidak semua kehilangan itu teguran Tuhan, tapi Tuhan bisa pakai kehilangan. Saya kasih contoh dalam Alkitab, tidak akan keluar dari Alkitab. Saudara ingat ketika Daud tidur dengan Batseba istri orang, lalu Batseba hamil, akhirnya Batseba melahirkan, Tuhan tidak izinkan itu anak hidup. Itu anak sakit dan Daud berdoa, bergumul, berpuasa, berkabung dengan harapan supaya Tuhan tolong. Ampuni Tuhan, kasih hidup dia. Tapi akhirnya anak itu juga mati. Karena Alkitab bilang Tuhan kasih mati dia. Daud sudah berdoa, berkabung juga tetap mati. Daud harus kehilangan anak yang dia kasih. Ya. Tapi sekali lagi buat tidak semua kematian, kehilangan itu adalah teguran. Tapi Tuhan bisa memakai kehilangan juga untuk teguran. Kita juga bisa kehilangan barang yang kita miliki, harta kita, bisa sebagai teguran Tuhan. Saya kasih contoh lah orang Israel. Mereka pernah kehilangan bait suci yang mereka begitu bangga-banggakan. Mereka pernah kehilangan tanah air mereka dan menjadi orang buangan di Babel. Ya. Mereka harus kehilangan segalanya karena mereka tinggalkan Tuhan dan Tuhan tegur mereka. Tapi Tuhan juga bisa pakai kekeringan. Saudara baca dalam Alkitab pada zaman Raja Ahab dan Nabi Elia. Nabi Elia pernah berdoa dan langit tertutup 3,5 tahun. Hujan tidak turun, terjadi kekeringan, kelaparan. Karena Israel meninggalkan Tuhan dan menyembah berhala di bawah pemerintahan Ahab. Nanti setelah mereka bertobat baru Tuhan kasih turun hujan. Dalam hidup ini juga bisa Tuhan pakai kekeringan, saudara. Kekeringan dalam arti begini. Ada kalau Tuhan izinkan kau topu dompet kering, kau topu lumbung kering, kau topu usaha kering, kau topu rumah tangga kering. Karena Tuhan berharap dengan kering itu kau cari Tuhan sumber air kehidupan. Tapi banyak orang suka kering-kering sampai utang-utang menumpuk juga tetap cari Tuhan. Yang berikut Tuhan bisa pakai kekalahan atau kegagalan menjadi teguran. Saudara baca di dalam Alkitab, orang Israel satu kali perang melawan orang Filistin. Mereka perang, mereka kalah. Mati 4.000. Mereka tarik pasukan, mereka evaluasi kenapa potong kalah. Oh, ini karena tabut perjanjian soalnya ikut potong ke medan perang. Padahal doa ada balik belakang kasih tengah Tuhan semua dalam semua ini. Kitab semua di bawah kepemimpinan Nabi Eli. Doa semua balik belakang kasih tengah Tuhan. Maka mereka pergi ambil tabut di Silo di bawah penjagaan Eli dan anak-anak. Mereka bawa dalam medan peperangan. Mereka bersorak, bumi gemetar karena sorakan mereka. Lalu peperangan ronde kedua dimulai. Begitu peperangan ronde kedua mulai, apa yang terjadi? Memang ada tabut di sana, tetapi mati 30.000 orang. Ronde pertama sore ada tabut, mati 4.000. Dong bilang karena tabut sore ada, maka Tuhan sore datang yang kotor. Begitu ambil tabut, ronde kedua mulai, apa yang terjadi? Mati 30.000. Bahkan tabut sendiri dolar dikasih tinggal. Ini pelajaran bagi kotong ialah banyak kali kotong sehat mata terang soalnya baca Alkitab. Soalnya kita ada itu tabut punya isi, tabut perjanjian punya isi atau firman Tuhan punya isi. Nanti kalau suka ada masalah baru angka Alkitab pelok cium, taruh di samping tempat tidur, taruh di jendela, taruh di pintu, dengan harapan supaya ada Alkitab. Jadi Tuhan tolong, Tuhan dengar, Tuhan sayang. Padahal hidup dalam dosa. Masalahnya bukan di Alkitab, masalahnya lu yang sudah beres dengan Tuhan. Kasih beres hidup bukan diangkat tabut dari Silo sana ke bawah medan perang. Kenyataannya begitu.
Dia kalau sehat ini saya pernah baca Alkitab, nanti masuk rumah sakit, Alkitab di rumah sakit, saya taruh di bantal, taruh di samping. Karena dia pikir dengan Alkitab, pasti Tuhan bilang, kasihan Bapak harus bertobat. Yesus sayang Alkitab, Yesus cium-cium Alkitab. Lu mau cium itu Alkitab sampai dia rusak juga. Kalau soalnya bertobat, soalnya berubah, tetap Tuhan soalnya akan pulihkan.